Hai Sobat Aerospace Review, kali ini kita akan menimbang penerus Surveyor. Sejak beberapa tahun belakangan, wacana penggantian pesawat intai maritim dan intai strategis TNI AU ini mengemuka. Seperti kita ketahui, hingga saat ini TNI AU mengoperasikan 3 unit pesawat intai maritim atau patroli maritim dan intai strategis jenis Boeing 737 Surveyor yang sudah beroperasi sejak tahun 1982. Ketiganya memang masih dalam kondisi baik, namun mengingat usia yang sudah tua, rencana penggantiannya dengan alutsista sejenis tentu suatu hal yang wajar. Apalagi mengingat proses pemesanan, pembuatan hingga penyerahan ke tangan pembeli biasanya memakan waktu tahunan. Maka menjadi hal penting untuk merencanakan pengadaan alutsista pengganti sejak jauh-jauh hari. Jika menengok ke pasar senjata dunia, produsen pesawat yang sejenis dengan Surveyor ini memang tidak banyak. Kandungan teknologi tinggi yang menyesuaikan dengan tantangan zaman dan tuntutan misi membuat harga isi pesawat Patmar dan intai strategis tidak bisa dibilang murah. Di antara pemain di bidang ini yang terhitung sedikit itu, ada 2 nama yang patut dipertimbangkan, yaitu P-8A Poseidon buatan Boeing Amerika Serikat dan P-1 buatan Kawasaki Jepang. Mari kita ulas secara singkat satu persatu. Bisa dibilang, P-8A Poseidon yang mulai operasional tahun 2013 ini merupakan pesawat Boeing gado-gado. Bodinya dibuat dari basis Boeing 737-800, sementara sayapnya diambil dari Boeing 737-900 dengan modifikasi pada bagian ujung luar sayap. Perkuatan struktural di bagian-bagian kritis serta penambahan subsistem baru di antaranya ruang internal untuk senjata atau weapons bay, dan pemasangan modul-modul sensor, serta titik-titik gantungan senjata di bagian sayap, menjadikan bobot kotor atau gross weight Poseidon lebih berat daripada Boeing 737-800. Sensor utama Poseidon adalah radar pengintai berkekuatan tinggi AN/APY-10 buatan Raytheon yang juga mampu berfungsi sebagai perangkat Signal Intelligence Gathering, yaitu perangkat yang mendeteksi, mengklasifikasi, dan memilah berbagai emisi elektronik lawan. Radar yang ditempatkan di bagian hidung ini mampu mendeteksi perahu kecil bahkan dari ketinggian terbang maksimum pesawat itu sendiri. Walau demikian, Poseidon mampu terbang di ketinggian amat rendah di atas permukaan laut. Bahkan disebut-sebut tetap lincah kala terbang di ketinggian hanya 60 meter saja di atas laut. Pesawat ini juga dilengkapi sensor MX20HD Digital Electro-Optical Infrared Multispectrum yang diintegrasikan dengan laser rangefinder. Kemampuan sensor ini membuka kemungkinan bahwa rudal berpenuntun laser pun bisa diintegrasikan pada Poseidon. Sensor lain yang amat vital adalah sonobuoy, perangkat yang namanya merupakan gabungan dari 2 kata yaitu sonar dan buoy ini adalah perangkat vital dalam upaya mendeteksi kapal selam. Sonar atau Sound Navigational Ranging dapat mendeteksi secara aktif maupun secara pasif. Poseidon dilengkapi 3 peluncur putar berkapasitas 30 unit sonobuoy yang dapat diisi ulang selama penerbangan, selama persediaan bawaannya masih ada. Setelah dijatuhkan dengan bantuan parasut, perangkat ini akan mengapung dan hasil deteksinya akan terpancar otomatis ke pesawat yang terbang di atas area tersebut. Dengan menjatuhkan sejumlah sonobuoy pada pola dan jarak tertentu, operator sensor dalam kabin Poseidon
bisa melakukan plotting atas posisi kapal selam lawan. Pada prinsipnya, makin banyak dan makin tersebar sonobuoy yang dijatuhkan, akan semakin akurat plotting posisi kapal selam tersebut. Sistem open architecture memungkinkan kedepannya Poseidon bisa ditambah perangkat sensor ataupun mission sistemnya. Selain dibekali sejumlah sensor dan perangkat komunikasi yang canggih, Poseidon juga dapat dipersenjatai. Pesawat ini mampu membawa berbagai senjata pada sejumlah titik gantungan baik di dalam weapons bay maupun di bagian sayap. Senjata-senjata bawaannya meliputi rudal jelajah, rudal anti kapal, torpedo, ranjau, hingga bom laut atau depth charge. Dan sebagai pesawat patroli yang berisiko diserang lawan, Poseidon pun dibekali sejumlah perangkat bela diri seperti sensor AN/ALQ-213V Electronic Warfare Management System buatan Terma. Kemudian, perangkat peringatan radar RWR, Radar Warning Resistance, dan Directional Infrared Countermeasures buatan Northrop Grumman, yang diintegrasikan dengan pelontar suar atau flares dan chaff buatan BAE Systems. Dengan bobot maksimum lepas landas atau MTOW sebesar 85 ton, Poseidon masih bisa leluasa menjelajah di kecepatan jelajah sekitar 800 km per jam dengan ketinggian terbang maksimum pada 41.000 feet atau sekitar 12.500 meter. Jangkauan terbang Patmar ini pada kecepatan jelajah adalah berkisar 2.200 km dengan lama patroli di area tertentu atau on-station patrol endurance sekitar 4 jam. Bagaimana halnya dengan Kawasaki P1? Nah, Sobat Airspace Review, hati-hati dengan kesan pertama yang bisa menipu. Kesan sekilas yang muncul kala kita melihat foto-foto Kawasaki P1 saja adalah sosoknya yang terlihat kok kecil ya. Apalagi jika teringat sosok Patmar lainnya yang merupakan rivalnya, yaitu P8A Poseidon tadi. Kesan itu ternyata salah. Ketika kedua pesawat itu dijejerkan bersisian, terlihat jelas bahwa dimensi keduanya kurang lebih sebanding. Bagaimana kesan menipu itu bisa terjadi? Kesan bahwa Kawasaki P1 terlihat kecil, itu ternyata diakibatkan dari dimensi jendela kokpit yang terlihat besar daripada ukuran normal, dibanding pada jendela kokpit seperti pada pesawat penumpang. Secara bawah sadar kita terbiasa melihat rasio dimensi jendela pesawat penumpang dengan bodi pesawatnya. Hal ini pun terjadi pada pesawat pembom siluman B-2 Spirit, di mana dimensi kaca jendela kokpitnya yang begitu besar seolah menjadikan sosok keseluruhan pembom ini terlihat kecil, padahal sebetulnya sosoknya besar. Dimensi jendela kokpit yang besar ini dimaksudkan agar awak P1 Kawasaki ini lebih leluasa melakukan observasi secara pandangan mata atau visual. P1 buatan Kawasaki ini memiliki 4 sensor utama, yaitu radar, sensor elektrooptik dan inframerah, MAD, dan sonobuoy. P1 dilengkapi radar pencari permukaan HPS-106 yang sudah berteknologi AESA, buatan Toshiba. Sapuannya bisa melingkar menyeluruh 360 derajat dengan penempatan antena di bagian depan, serta 2 antena menghadap samping kiri kanan, dan antena di bagian belakang di bagian ekor yang menghadap ke belakang. Pada bagian lambung pesawat agak ke belakang, tertanam 30 tabung peluncur sonobuoy buatan Honeywell. Di bagian belakang pesawat pula terdapat perangkat MAD
MAD adalah Magnetic Anomaly Detector. Bentuknya menonjol, memanjang, kelihatan seolah seperti sengat. Gunanya untuk mendeteksi kapal selam selain perangkat sonobuoy. Seperti kita ketahui, benda dengan kandungan metal berukuran besar dan berbobot berat seperti kapal selam dapat menyebabkan anomali atau gangguan pada pola medan magnet bumi. MAD andalan P1 dibuat secara mandiri oleh Jepang, persisnya oleh pabrikan Mitsubishi Electric. Sementara itu, di bawah hidung P1 terdapat kubah berisikan perangkat penjejak inframerah dan elektrooptikal buatan Fujitsu. Perangkat ini terintegrasi dengan radar, sehingga imaji tangkapan sensor-sensor tersebut bisa tersaji di layar peraga di kokpit. Guna menunjang misi pengintaian, P1 juga memiliki perangkat ESM atau Electronic Support Measures yang juga dibuat oleh Mitsubishi Electric. Soal persenjataan, P1 memiliki 12 titik gantungan senjata, yaitu 8 titik di dalam ruang senjata atau weapons bay, dan 2 titik di bawah sayap, serta 2 titik lagi di pangkal sayap. Semuanya dapat mengakomodasi beragam senjata yang kompatibel dengan buatan Amerika maupun standar NATO, seperti rudal anti kapal Harpoon, rudal jelajah taktis, rudal anti-armor AGM-65 Maverick, torpedo MK-46, ranjau, serta bom laut. Tak ketinggalan, senjata-senjata buatan Jepang secara mandiri seperti rudal anti kapal ASM-1 dan ASM-2, serta torpedo T-97 dapat dibawanya. Potensi ekspor merupakan hal serius yang tengah digarap oleh Jepang. Harga P1 yang jauh lebih murah ketimbang P8 Poseidon membuat Jepang berharap bahwa calon pembeli yang diberatkan oleh faktor harga bisa mempertimbangkan P1. Harga P8A Poseidon dibanderol sekitar 250 juta dolar, sementara harga P1 konon hanya sekitar 140 juta dolar. Soal kecanggihan kita semua sudah tahu bahwa barang buatan Jepang tidak kalah dengan buatan Amerika. Apalagi mengingat kecepatan jelajah maupun jangkauan terbang P1 sesungguhnya tidak beda banyak dengan P8. P1 buatan Kawasaki ini menggunakan 4 mesin, sementara P8A menggunakan 2 mesin. Meski lebih mahal biaya operasi per jamnya, jumlah mesin sebanyak 4 buah pada P1 dipercaya Jepang membuat tingkat redundansi dan keamanannya berlipat lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, jika sampai ada 1 mesin rusak pada P1, masih ada 3 mesin lainnya, di mana kehilangan daya yang terjadi hanya sebesar 25%. Sementara pada kasus P8, jika 1 mesin rusak, hanya tersisa 1 mesin lagi. Atau dengan kata lain, terjadi kehilangan daya dorong mesin sebesar 50%. Kelebihan lain, P1 didesain mampu beroperasi dari landasan yang lebih pendek dibanding P8A Poseidon. Ini membuat P1 lebih leluasa digelar ke garis depan, ke pangkalan yang landasannya lebih pendek. Jepang memang mendesain P1 agar bisa mendarat di pulau-pulau terdepannya yang terpencil dengan landasan serta infrastruktur yang minim. Tapi tentu saja untuk soal populasi yang kini beroperasi, Poseidon jelas menang. P1 sementara ini baru dipakai oleh Jepang sendiri. Tentunya soal jumlah populasi ini akan jadi pertimbangan strategis dan politik secara tersendiri. Nah, soal mana yang nantinya akan dipinang oleh TNI AU untuk menjadi penerus Boeing 737 Surveyor? Kita tunggu saja.